bahwa kita sebagai pembaca harus mencari makna dari si akar mula itu sendiri. Halo teman buku semuanya, balik lagi di channel teman buku dan masih bareng aku Irma. Jadi hari ini aku mau nge-review novel lainnya dari Simple Man. Ini dia novelnya, Manunggal Akar Mula. Setelah beberapa lama aku nggak bikin reviewnya novel Simple Man, kalau nggak salah yang terakhir itu yang Ranjat Kembang. Nah, aku kembali lagi untuk nge-review novelnya dari Simple Man. Cuman kebetulan kalau novel yang aku pegang ini bukan novel dari Simple Man secara keseluruhan, tapi gabungan dari beberapa penulis horor, yaitu Simple Man, Dio Seta, Teguh Falovi, Kalong, dan Nugro Agung. Nah, di novel ini sebenarnya novel ini tuh kan kumpulan cerpen ya, kumpulan cerita dari 1, 2, 3, 4, 5 penulis. Jadi agak sulit nih untuk mendeskripsikan si sinopsisnya. Yang jelas di blurbnya, di belakang bukunya ini ditulis bahwa kita sebagai pembaca harus mencari makna dari si akar mula itu sendiri, si Manunggal Akar Mula ini. Dan jawabannya nanti aku akan sebutin di akhir video ini. Oke, jadi kita langsung aja ke review Manunggal Akar Mula dari Simple Man dan kawan-kawan. Di buku ini tuh ada 7 cerpen dengan 7 penulis, bukan 7 penulis sih. Ya, maksudnya ditulis oleh 1, 2, 3, 4, 5 penulis yang berbeda. Nah, yang pertama itu Gria Susun Prambodo karya Simple Man. Nah, cerpen ini bercerita tentang rumah susun yang angker, di mana pemilik rumah susun ini mendatangkan seorang paranormal untuk mengusir hantu jahat. Tapi setelah aku baca nih, ternyata ada plot twist yang enggak disangka-sangka. Vibes horornya juga sangat terasa dan tentu aja bikin merinding gitu saat ngebaca cerpen yang pertama ini. Yang kedua itu Tikar Mayit karya Teguh Falovi. Nah, kalau yang cerpen 1 ini bercerita tentang hantu lelet samak yang mitosnya itu udah ada nih sejak kita kecil. Apalagi kalau misalkan teman-teman nih tinggalnya itu dekat dengan sungai. Kalau dulu kan sungainya besar-besar ya, terus airnya juga deras-deras gitu kan, terus dalam juga. Nah, ini mitos lelet samak ini akan selalu kita dengar nih waktu kecil. Nah, karena itulah aku jadi ngerasa bernostalgia juga gitu saat baca cerpen ini. Nah, di mana nih ini cerita sedikit. Jadi waktu dulu itu ketika aku senang bermain di samping sungai, jadi di dekat rumah itu ada sungai kecil. Nah, orang tua aku tuh selalu ngelarang karena bahaya ada hantu lelet samak ini. Memang si sungai ini tuh nanti akan bermuara di Sungai Citarum. Kebetulan aku tinggalnya di Kabupaten Bandung yang memang ada Sungai Citarumnya yang besar banget gitu di situ. Nah, sungai yang di dekat rumah aku itu muaranya ke Citarum. Jadi dulu itu aku cuman tahunya ya udah gitu ada hantu lelet samak. Tapi berkat cerita ini, berkat cerpen yang ada di sini, aku jadi tahu tentang keseluruhan cerita di balik mitos hantu si lelet samak ini. Meski memang setiap daerah kan punya cerita yang berbeda ya. Yang ketiga, cerpen Perkemahan Malam Jumat Kliwon karya Nugro Agung. Nah, kalau cerpen yang satu ini bercerita tentang perkemahan yang diadakan oleh siswa-siswi sekolah. Dan latar waktunya adalah di acara jurit malam. Nah, kalau perkemahan kan emang suka ada tuh jurit malamnya kan ya. Nah, di mana sih ketika acara ini berlangsung, seluruh siswa dan siswi ini akan ditakut-takuti oleh seniornya. Tapi karena jurit malam ini dilaksanakan pada malam Jumat, maka banyak tragedi mistis yang terjadi gitu. Nah, yang keempat, Penunggu Atap Rumah karya Dio Seta. Nah, kalau cerpen yang satu ini bercerita tentang hantu yang ada di atap rumah tua. Meski pada awalnya membuat merinding, tapi cerita ini tuh punya akhir yang mengharukan. Yang kelima itu Pesugihan Pengantin Gagar Mayang karya Kalong. Cerpen yang satu ini menceritakan tentang pesugihan yang melibatkan sepasang pengantin. Pesugihan ini dilakukan oleh pelaku usaha dan punya cerita akhir yang bisa bikin kamu tercengang. Yang keenam, Kelahiran Bayi di Desa Terkutuk karya Kucing Hitam.
kucing hitam. Oh iya bener, kucing hitam. Nah, cerpen yang ini berkisah tentang sebuah desa di mana setiap bayi yang lahir di desa tersebut akan mengalami cacat lahir dengan gejala yang sama persis. Pokoknya persis, tiap bayi itu cacat lahirnya persis aja kayak gitu. Maka dari itu desa ini disebut terkutuk. Nah, para tokoh utamanya berusaha untuk mencari tahu dan malah berujung dengan mencampuri kutukan desa tersebut. Yang ketujuh, Omah Petang Puluh Telu karya Simple Man. Ini kalau salah pengucapan mohon dimaafkan ya. Nah, cerpen yang satu ini bercerita tentang sebuah rumah berhantu yang dipercayai jika ada orang yang bertahan untuk tinggal di rumah tersebut selama lebih dari 2 tahun, maka dia akan mendapatkan kebaikan setelahnya. Nah, sekarang aku mau memberikan pendapatku tentang pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan timbul gitu pada saat ngebaca blurbnya. Kan blurbnya dibuat se-misteri mungkin gitu kan ya. Nah, jadi yang pertama, kalau misalkan kamu lihat di blurb, itu ditulis bahwa ada 5 kisah misteri. Padahal sebenarnya kan ada 7 kisah atau 7 cerpen gitu kan ya di dalamnya. Yang kedua, di blurb itu ditulis tanah diselimuti malapetaka, menghindari tumbal nyawa. Nah, sebenarnya ini tuh mengacu ke cerpen yang mana sih? Ternyata pas aku lihat ini tuh ada di cerpen yang kedua sama yang keenam. Terus kalau misalkan di blurb kan seperti yang aku udah bilang, pembaca itu diminta untuk mencari makna dari akar mula. Nah, ini pendapatku ya. Jadi setelah membaca, ternyata makna dari akar mula itu sendiri menurut aku adalah untuk menghadapi atau menyelesaikan malapetaka, kita harus tahu dulu nih asal mula dari petaka tersebut. Contohnya yang di cerpen Tikar Mayit. Kan memang kita harus tahu dulu nih asal mula kenapa bisa muncul hantu tikar mayit ini gitu, hantu lele samak ini. Ternyata yang memang ada akar mulanya, segala sesuatu tuh ada akar mulanya, dan ketika kita mau mencari solusi terhadap bencana tersebut ya harus dicari tahu dulu gitu akarnya, harus cari dulu mula-mulanya tuh seperti apa gitu. Nah, jadi itulah review buku kumpulan cerpen atau novel horor Manunggal Akar Mula karya Simple Man dan kawan-kawan. Kalau misalkan teman-teman masih ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom komentar ya. Nanti aku akan usahakan untuk menjawabnya. Dan ya, jadi gitu aja. Thank you banget yang udah nontonin. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.